Agustus tahun ini terasa berbeda. Indonesia bersiap merayakan 80 tahun kemerdekaan. Di setiap sudut jalan, merah putih berkibar gagah. Anak-anak berlarian membawa bendera kecil, ibu-ibu sibuk menghias gapura, dan bapak-bapak memanjat tiang untuk mengganti bendera lama. Tapi, di tengah suasana penuh semangat itu, sebuah pemandangan unik membuat warga dan netizen heboh. Di salah satu sudut kota, tepat di atas atap rumah kayu sederhana, berkibar dengan anggun, bukan bendera merah putih, tapi bendera bajak laut topi jerami dari One Piece. Bendera hitam dengan tengkorak memakai topi jerami itu berkibar bebas, seolah menantang langit biru bulan Agustus. Awalnya, hanya beberapa orang yang melihat. Mereka mengira itu bendera hiasan anak-anak. Tapi kemudian, seseorang mengunggah fotonya ke media sosial dengan caption, "Bendera merah putih diganti bendera Luffy. Inikah tanda bajak laut akan menyerang saat 17 Agustus?" Dan seperti ledakan meriam kapal bajak laut, postingan itu meledak di internet. Ribuan komentar membanjiri, dari yang marah, heran, hingga yang tertawa terbahak-bahak. Ada yang menulis, "Ini penghinaan. Agustus harusnya merah putih." Tapi ada juga yang bilang, "Santai bro, mungkin dia cuma penggemar One Piece yang terlalu semangat nunggu Gear 5 tayang." Sementara yang lain bercanda, "Mungkin ini tanda kalau Luffy siap jadi Presiden Indonesia ke 2045. Beberapa hari kemudian, wartawan lokal pun datang. Ternyata, sang pemilik rumah adalah pria parubaya bernama Pak Slamet. Bukan anak muda otaku, tapi nelayan tua yang bahkan belum pernah menonton anime. Ketika ditanya kenapa mengganti bendera merah putih dengan bendera bajak laut, Pak Slamet tertawa sambil menggaruk kepala. "Loh, saya kira ini bendera klub nelayan internasional. Anak saya yang beliin, saya pasang aja." Rupanya, bendera itu dibawa pulang oleh anaknya yang baru saja kembali dari merantau. Anaknya penggemar berat One Piece dan ingin memberi kejutan kecil. Tapi ia lupa, bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan bendera itu malah menjadi pusat perhatian seluruh kota. Namun, yang mengejutkan adalah, alih-alih marah, warga sekitar justru menjadikan momen ini sebagai hiburan. Gapura perayaan 17 Agustus mereka pun diberi tema One Piece. Ada gambar Luffy di sebelah foto Bung Karno, Nami di samping Fatmawati, dan lomba panjat pinang pun diberi nama Panjat Tiang Sunny Go. Anak-anak berteriak, "Siapa pemenangnya akan dapat harta karun One Piece?" Padahal hadiahnya cuma mie instan, minyak goreng, dan payung lipat. Kejadian ini bahkan sampai ke telinga komunitas fans One Piece di seluruh Indonesia. Mereka ramai-ramai mengunggah tagar, "One Piece merdeka." Meme-meme pun bermunculan. Dari Luffy memegang teks proklamasi, hingga Zoro yang salah jalan menuju upacara bendera. Di puncak perayaan kemerdekaan ke-80, Pak Slamet pun ikut dalam upacara. Kali ini, di tiang rumahnya, berkibar gagah bendera merah putih. Tepat di bawahnya, menggantung bendera topi jerami sebagai simbol bahwa kecintaan pada negeri tak menghalangi rasa cinta pada hal yang kita sukai. Pak Slamet tersenyum sambil berkata, "Bendera merah putih, untuk tanah airku. Bendera Luffy, untuk hatiku." Dan begitulah, sebuah kesalahan kecil menjelang kemerdekaan malah menciptakan cerita yang akan diingat warga setempat selama bertahun-tahun. Sebuah pengingat bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bendera, tapi tentang kebersamaan, tawa, dan rasa bangga menjadi bagian dari bangsa ini, bahkan jika itu datang bersama bendera bajak laut. Indonesia telah merdeka selama 80 tahun, dan kita akan terus merdeka. Dengan merah putih di hati, dan mungkin sedikit warna dari dunia yang kita cintai. Seperti kata Luffy, "Aku akan jadi raja bajak laut." Tapi bagi kita, kita akan selalu jadi raja di tanah air kita sendiri.